Oke guys, ketemu lagi. Kali ini kita akan nge-review perjalanan aku ke mendaki Gunung Sewu via Cemoro Sewu, Tektok, dan Solo. Oke, langsung saja ya. Ini aku ada dua window. Yang sebelah kiri adalah Google Earth, biar kita bisa kelihatan jalurnya. Yang ke sebelah kanan ini Google Photos, jadi nanti biar tahu jalurnya gimana, keadaan fotonya gimana, nanti aku akan jelaskan. Oke, sudah 41 detik. Aku berangkat jam 7.51 setelah melakukan pendaftaran ya, sebentar kok pendaftaran, mengisi formulir dan lain-lain. Berangkat jam 7.51 Saturday, Sabtu, berarti di sini perjalanannya kita lihat ya, di pos Cemoro Sewu sebenarnya udah cukup tinggi, 1900-an meter di atas permukaan laut. Awal-awalnya jalannya agak tanah, tapi masih dominan berbatu, masih ada tanahnya. Lumayan kalau ada tanahnya, berarti agak empuk, terutama kalau kita ambil di pinggir-pinggir jalannya, yang sebelah pundak jalan, apa ya istilahnya ya, ya pinggir jalan itu ada rumput-rumput, mesti bisa diinjek, empuk, nyaman buat lutut dan betis kita. Langsung melanjut sampai pos 1 begitu, tapi semakin ke arah ke atas, semakin ke arah pos 1, batu-batunya semakin dominan, tanahnya semakin gak ada sama sekali. Kayaknya di pos 1 gak ada tanah sama sekali. Kita lanjut. Di situ di pos 1 seingatku ada warung, tapi aku lupa buka enggak ya. Tapi insya Allah kalau teman-teman ini belum terlalu capek lah di pos 1, kita lanjut ke atas lagi. Di pos 1 sekitar 2200 meter di atas permukaan laut. Langsung lanjut. Ini dari base camp 42 menit seperti yang teman-teman lihat gitu ya, 42 menit 21 detik dari base camp sampai pos 1. Kita lanjut ke atas. Di atas pos 1 ini jalannya udah tadi aku bilang dominan batu semua, dan lebih curam nanjaknya. Ada yang bilang dari pos 1 ke pos 2 datar. Kalau menurut aku sih enggak ya, lumayan. Dari base camp pun sudah lumayan naik, nggak datar. Terus sampai di pos 2 ini sekitar aku perlu waktu hampir pas 2 jam ya dari base camp ya. Oke, aku push dulu, aku ke arah foto aja. Jadi ini di Cemoro Sewu. Nah, ini perjalanannya, kita lihat situ jam 8.24 ya, sekitar setengah jaman ya. Cukup berkabut, tapi insya Allah masih enak, nggak apa-apa. Ketemu dengan bapak-bapak porter logistik yang ke arah warung atasnya, entah di pos 5 apa di Mbokyem. Nah, ini perjalanannya masih di bawah pos 2. Aku nggak tahu ini di bawah pos 2 atau pos 1. Saya aku pos 1 nggak foto, terus terang lupa. Jadi ya kayak gitu, jalannya dominan batu-batu seperti yang kita bisa lihat ya, kayak gini, dominan batu-batu. Terus nah ini ada lagi ya, seperti itulah. Batu-batu ini bagus, nggak licin dan nggak bergerak seperti di Penanggungan, nggak. Ini solid, jadi kita injek gitu dia nggak ogal-ogil. Dan dia batunya bukan yang licin ya, yang kasar, seperti batu kalau buat orang bikin bangunan itu loh, sudah dipecahi. Nah, ini jalurnya kayak gini, lumayan
tangganya itu sekitar 30 cm dan 40 cm segituan. Ini masih di bawah pos 2 2000, kalau kita lihat 2006 200 2640-an, ini gak kelihatan coret-coret sama anak. Nah, masih ini jam 5.35. Tadi ingat ya, aku berangkat dari base camp jam 8 pas, karena emang bukanya jam segitu. Lanjut nih, jalannya seperti ini, bersih jalannya, dari nggak ada tanahnya, jadi kemungkinan soal licin nggak, tapi soal menyiksa tulang lumayan. Ya, ini jalannya di atas sudah mulai berkabut ya, emang gunung ini suka berkabut ya, berkabut datang dan pergi. Katanya orang bawah kalau berkabut nggak lama, tapi juga kalau cerah juga nggak lama. Nah, alhamdulillah sudah sampai di pos 2. Inilah penampakan pos 2. Sebelah kiri ini ada warung, pos 2 ada warung, di sebelah kanan banyak tempat buat ngecamp. Pos 2 oke kalau kalian mau beli logistik di sini. Kita sudah sampai di pos 2. Nah, aku beli jajan di sini, salah satunya semangka. Buat info, semangkanya ini 3.000. Ada juga, aku sempat tanya, walaupun nggak beli, pisang juga 3.000. Pisang gede banget, aku lupa namanya pisang apa, bukan raja, gede banget. Di pos 2 gambarnya. Terus kalau minum kalau yang kemasan jadi gitu, kalau di pos 2 ini seingatku mison yang berapa mil ya, 500 ml itu 8.000, apa 10.000 kayak seingatku, 10.000. Maafkan kalau salah ya. Oke, berarti kita foto ini sudah bergeser, berarti ini sudah di atas pos 2. Oke, kita lanjut lagi ke peta. Ini ke atas pos 2 ya. Aku lihat dari agak samping aja. Walaupun aku ini petanya aku exaggerate sedikit ya, jadi biar kelihatan gunungnya. Nanti nggak securam ini, walaupun nggak bukan berarti datar juga. Pos 2 ke pos 3, dari pos 1 ke pos 2 ini panjang banget ya, paling panjang di antara pos-pos yang lain. Nanti pos 1 ke 2 ini Anda pasti akan merasa kok nggak sampai-sampai di sini. Lumayan. Pos 2 ke 3 ini kecuramannya menaik dibanding dari pos 1 ke 2, menaik ya, tapi jaraknya tidak jauh, cukup dekat. Di pos 2, di pos 3 ini tidak ada apa-apa, tidak ada warung maksudnya ya, ada shelter. Oke, kita lihat ke foto. Nanti ini perjalanannya seperti ini dari pos 2 ke pos 3. Nah, banyak-banyak lumut karena ini cukup lembab ya. Padahal ini kemarau akhir bisa, atau juga musim penghujan awal-awal. Tapi kelembapannya dilihat dari lumutnya masih hidup ya, berarti lumayan. Nggak kebayang nanti kalau pas pertengahan musim hujan atau akhir-akhir musim hujan gitu ya, pasti lebih lembab. Ya, beginilah perjalanan dari pos 2 ke 3 pemandangannya ya. Banyak sekali sentigi gunung, udah mulai banyak sentigi gunung. Itu bagus ya, pohonnya itu eksotik, meliuk-liuk. Nah, seperti ini nih sentigi gunung. Oke. Oke.
Ini juga. Nah, ini dia sampai di pos 3. Pos 3 aku pukul jam 10.42. Jam 10.42 sampai di pos 3. Ya, tadi jam di base camp jam 8 ya. Jadi sekitar 8, 9, 10, 11, 3 jam sampai pos 3. Oke. Sampai pos 3 kita naik lagi ke sini sampai pos Watu Kapur. Ini jalannya masih terjal. Ini pos 3 ini berapa mdpl ya, kita lihat. Oh, ini dia pos 3 ini sekitar 2800 mdpl, lumayan. Kita lanjut, itu lumayan terjal menurut aku. Yang paling terjal ya pos 3 ke 4 ini. Tetap medannya batu-batu tapi lebih tidak rapi ya, tapi tetap tidak licin, tapi tidak rapi. Nanti sampai di pos 4 Watu Kapur. Oke, ntar kita lihat. Jadi ini perjalanan ke pos 3 ke 4. Aku terus terang ini disalib sama bapak-bapak pengangkut logistik ya. Ya seperti ini. Lumayan tinggi tangganya, semakin tinggi jedanya, jaraknya itu selisih. Nah, ini jam 11.30 masih di bawah pos 4 seperti ini jalurnya. Nah, ini lumayan. Dari sini itu ke kiri, ke kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri terus sampai ke pos 4. Nah, disinilah udah deket pos 4. Tanda-tandanya ada pos 4 itu adalah ini, daerah Tanah Putih, karena namanya juga pos 4 Watu Kapur. Nah, itu pos 4. Udah sampai di pos 4, naik terus ke pos 5. Sampai di pos 4 jam 11.53. Dari pos 4 ke pos 5 ini deket banget. Walaupun agak sedikit nanjak tapi deket banget lah. Paling gampang. Lanjut ya. Jam 11.53 sampai di pos 4. Nah, ini tadi jam 11.53 pos 4, jam 12.04 sudah sampai pos 5. Bener tak ini? Cuma sekitar 10 menit. 10 menit ya? Iya mungkin kalau nggak salah. Tapi dari jaraknya ini ya cukup dekat, dari kemiringannya juga nggak terlalu jauh. Ya mungkin lah bener segini. Jadi aku istirahat dulu di sini. Beli mizon. Kalau di sini mizon kalau di pos 2 tadi harganya 10.000, di sini kalau nggak 17, 18. Jadi kalau Anda mau jajan di tempat-tempat gini, kalau beli minum mending beli minum yang dibuatkan sendiri, jangan kemasan jadi. Kalau yang kemasan jadi itu mahal karena ya mereka ngangkut dari bawah. Jadi kalau yang misalnya beli teh atau ya teh ya, aku nggak tahu kalau minuman yang dibeli di situ apa, airnya kan bisa mereka kan bisa ngambil di sendang-sendang apa sumber-sumber, jadi nggak perlu ngangkut bayar porter dari bawah. Aku beli teh 5.000, gorengan 1.000, itu aja, nggak inget yang harga yang lain ya. Aku lanjut, salah, tadi di pos 5 ini Jolotundo jam 12 pas ya. Ini ke arah ke puncak, jalannya datar dari pos 5 ke puncak itu datar banget, alhamdulillah jalan lebar. Nah, ini jalan-jalannya bagus, view-nya.
kalau nggak berkabut katanya bisa melihat ke yang ke bawah, ke Sarangan dan lain-lain, dari mulai pos 3 tadi sampai sini ya. Tapi selama aku kemarin nggak sama sekali karena emang berkabut dan awal musim hujan juga, walaupun katanya baru sekali hujan. Oke, nah ini adalah sendang derajat lah, sendang derajat sini. Sendang derajat itu kalau lurus sedikit nanti ada pertigaan. Sendang derajat ini aku lupa ini warungnya buka enggak ya, yang jelas sendang derajat ini nggak tahu, kayak petilasan gitu loh. Nah, aku udah sampai di puncak Argodumila jam 12.55. Alhamdulillah 12.55, foto-foto sebentar, sama ketemu sama anak Solo TikTok juga berdua. Jadi aku yang ketemu TikTok itu cuma 2 anak ini aja ketemu. Argodumila foto-foto sebentar, ini view ke arah Danau Kuning yang sebelah sini nih, buat tulisi anak-anak pakai batu-batu itu. Ini di 2 anak ini baru mau skripsi ya, kita doakan cepat lulus ya. Di Solo aku nggak tanya di kampus mana. Oke, kita udah turun jam 1-an lah aku sampai Argodumila. Turun ya, ini udah mulai turun ya, aku udah buru-buru soalnya takutnya kemalaman. Turun jam 3 sampai di pertengahan. Nah, ini di pos 3 kayaknya ini. Pos 3, pos 2 ya. Pos 3 kayaknya. Pos 3 jam 4, jam 3.40 sampai di pos 3 lah. Ini aku udah mulai khawatir. Soalnya dari pos 3 kita lihat ya, dari pos 3 itu belum sampai separuh perjalanan. Pos 2 lah udah baru dibilang separuh perjalanan itu. Nah, ini agak khawatir, harus buru-buru karena sendirian. Turunnya nggak banyak, walaupun kadang-kadang ketemu pendaki yang naik. Banyak yang pendaki yang naik itu sore, tapi semakin sore semakin dikit. Biasanya siang jam 1, jam 2 masih banyak. Kalau jam 4 yang naik nggak terlalu. Pos 3, nah ketemu Jalak Lawu. Jalak Lawu ini lucu ya, dia dekat orang juga dia nggak takut. Aku bikin video tapi zoomnya pecah ya, karena ini zoomnya digital pakai HP. Nah, ini perjalanan turun, melihat ke atas itu cukup intimidatif ya. Kalau dari bawah mau ke atas, lihat ke atas gini kayaknya kok berat banget. Nah, ini foto bawah nggak kelihatan apa-apa. Nah, alhamdulillah jam 5 sudah sampai di jam 5.19, anggap saja jam 5.20 sampai base camp. Nah, itu tadi alhamdulillah sampai base camp. Ya, maaf kalau ada suara pukul-pukul, ini sebelah rumah lagi ada perbaikan. Ya itu aja ya review aku naik Gunung Lawu TikTok via Cemoro Sewu Solo. Kalau pesanku, kalau mau TikTok via Cemoro Sewu, kalau dari pengalamanku sekali ini ya, aku baru sekali ini ke Lawu, mending nggak usah bawa. Aku ini bawa tenda, bawa matras, bawa semuanya, anggap aja kayak bukan TikTok. Jadi kalau mau TikTok sebenarnya nggak usah, yang perlu dibawa nggak perlu dibawa. Maksudnya yang perlu dibawa ya perlu, tapi
Ya nggak perlu kayak tenda, nggak perlu, itu paling berat. Mending kalau mau naik bawa aja sleeping bag, kalau misalnya nanti perlu nginep ya bisa nginep di pos-pos itu, kalau itu bangunannya beton apa di warung-warung. Dan apa ya, perlu latihan fisik lah, karena aku sampai base camp itu kakiku nggak bisa bergerak sama sekali, alias lempoh yang sebelah kiri. Lempoh ya, yang lutut berarti otot paha, kalau otot betis masih respon, otot paha nggak respon. Nanti aku suruh nekuk dia nggak mau nekuk. Sampai besoknya baru bisa ngerespon dan rasanya nyeri. Jadi pesanku latihan fisik dulu ya. Otot yang perlu dilatih otot paha, otot betis, otot tulang kering apa itu yang di depan itu. Tulang kering itu kayaknya latihannya kaki kaki ke atas itu ya, telapak kaki ke atas atas. Kalau betis itu jinjit, kalau paha itu ya squat jam. Oke, itu aja. Kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan drop di komen ya, tapi ya nggak tahu nanti aku jawab apa enggak. Oke, terima kasih.